Shalom, Shalom Elohim kepada semua saudara dan saudariku, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang sudah berada di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang sedang berdiam diri di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim juga kepada mempelainya yang cantik elok mempesona di hati Bapak Yahweh, yaitu Ibu Pemdani, dan juga Shalom Elohim juga kepada semua saksi-saksi Bapak Yahweh di akhir zaman ini. Di sini saya ingin sekali lagi ingin menyaksikan mimpi saya, di mana ini saya bermimpi di tahun sudah cukup agak lama, yaitu pada bulan November tahun 1991, dan mimpi ini adalah seperti ini. Saya sedang duduk di sebuah meja dan saya sedang membaca firman Tuhan dalam mimpi itu, dan hanya sebuah lilin yang saya gunakan untuk sebagai lampu pelita saya semasa membaca firman Tuhan tersebut. Dan saya melihat di sekeliling saya sangat gelap sekali, dan saya tidak tahu di manakah tempat itu, sebab saya merasakan saya seperti di tengah-tengah di antara langit dan juga bumi. Seperti itu saya rasakan, seperti itu. Dan tiba-tiba semasa saya membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tiba-tiba muncul satu cahaya yang terang benderang mendekati saya dan berada di samping saya. Cahaya itu sangat berkilau-kilauan seperti cahaya matahari yang memancar di tengah hari. Demikianlah keadaan cahaya itu yang berada di samping saya. Dan saya tidak dapat melihatnya sebab sangat menyilaukan mata. Oleh itu, di waktu itu saya terus meneruskan membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan cahaya itu berada di samping saya, di hadapan saya. Lalu saya mendengar suara berkata-kata di dalam cahaya tersebut. Dia mengajari saya tentang firman Tuhan, dan saya mendengar firman Tuhan itu dan saya mengerti apa yang disampaikannya kepada saya. Sangat memberkati, membangun dalam kehidupan saya. Firman itu yang disampaikannya mudah dipahami dan dimengerti apa yang disampaikannya kepada saya, dan saya meyakini bahwa semuanya itu firman Tuhan itu datang semuanya di dalam firman Tuhan ini. Seperti itu. Dan saya mengajar sementara suara orang itu, suara yang datang dari cahaya itu berkata-kata, saya pun mengajar apa yang diucapkannya dalam firman Tuhan. Saya membukanya seperti begini, tetapi di dalam mimpi itu sangat cepat sekali. Dan saya melihat juga di sini, saya melihat di bagian sini, ya, di sini ia tembus di bagian sebelah sini. Saya melihat begini, saya melihat ia menembus di bagian sebelah sini, sebab ini seperti saya melihat ini seperti lut sinar ya, ini lut sinar jernih dan boleh dilihat di sebelahnya. Jadi suara itu terus berbicara kepada saya. Suara yang datang dari cahaya itu yang berkilau-kilauan terus berbicara kepada saya, di mana dia menceritakan tentang, yaitu pertama tentang pertobatan. Ia menyerukan pertobatan kepada semua anak-anak Tuhan agar mereka mempunyai keselamatan di akhir zaman nanti, dan sentiasa
mengandalkan kuasa Tuhan. Itulah yang dia nyatakannya kepada saya. Sebab apabila manusia tidak mengandalkan kuasa Tuhan, tidak ada pertobatan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apabila pintu anugerah itu akan tertutup, maka penyesalan tidak berguna lagi, katanya. Sebab setelah pintu anugerah ditutup, akan tertutup, maka tidak dapat dibuka kembali. Begitu. Jadi dia menyatakan supaya selagi pintu anugerah terbuka, maka itulah kesempatan kepada semua orang manusia, ya, agar mereka mengambil langkah untuk bertobat bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu yang disarankannya, yang dia beritakannya kepada saya. Dan dia memperlihatkan saya melihat ke arah langit. Saya melihat ada seperti sebuah pintu, dan pintu itu sedang ataupun mulai ditutup. Oleh itu, dia menyarankan supaya sebelum pintu anugerah itu tertutup, maka semua orang haruslah datang kepada Tuhan, bertobat bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga selain daripada itu, dia juga memberitakan, menyampaikan kepada saya, yaitu dia menyatakan bahwa keadaan manusia di akhir zaman nanti ya sama seperti keadaan di zaman Nuh, di mana di zaman Nuh semua orang tidak percaya kepada Tuhan, semua orang melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Mereka suka melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Dan demikian juga di akhir zaman nanti, katanya, ya sama seperti di keadaan manusia di zaman Nuh. Begitu. Itulah yang diberitahukannya kepada saya, yaitu dari suara yang datang di dalam cahaya yang berkilauan itu. Nah, dia juga memberitahukannya, yaitu di akhir zaman nanti akan datang hujan api yang amat dahsyat, hujan api yang turun dari langit yang sangat amat dahsyat sekali. Dan dia memperlihatkan saya hujan api itu, dan saya melihat ke arah langit. Saya melihat hujan api yang amat dahsyat sekali turun dari langit, dan di dalam keadaan itu seluruh penjuru ataupun seluruh yang ada di muka bumi ini, saya melihat sangat gelap sekali, terlalu gelap, dan hanya hujan api yang turun dari langit itu yang kelihatan pada waktu itu saya melihatnya. Dan sementara hujan api itu turun dari langit yang amat dahsyat itu, saya seakan-akan berada di tempat kejadian tersebut. Dan oleh karena kuasa Tuhan, sinar seperti cahaya matahari itu berada di samping saya, maka
di sekelilingnya sangat terang benderang, sebab dia berada di samping saya, ya, pada waktu itu. Dan setelah saya melihat keadaan tersebut, yaitu hujan api yang turun dari langit itu, maka teringatlah saya kepada semua keluarga besar saya, sebab saya mengingatinya walaupun di dalam mimpi, di dunia nyata, ya. Seperti saya mengingati bahwa semua keluarga saya itu masih belum ada pertobatan, masih buta tuli dan telanjang, dan kebanyakannya pada waktu itu saya mengingat dalam mimpi saya mengingatkan mereka. So, di dunia nyata saya boleh mengingatkan mereka walaupun di dalam mimpi itu. So, kebanyakan mereka belum menerima Tuhan Yesus Kristus di waktu itu. Jadi itulah yang saya ingat. Oleh itu saya berdoa dalam mimpi itu agar semua anak-anak Tuhan yang belum menerima Tuhan, mereka menerima Tuhan dan bertobat bersungguh-sungguh, agar mereka tidak binasa oleh karena hujan api yang turun dari langit itu. Itulah doa saya dalam mimpi itu. Dan juga saya juga berdoa supaya semua anak-anak Tuhan juga yang lain, mereka ada pertobatan sebelum pintu anugerah tertutup, dan juga agar mereka tidak binasa oleh hujan api yang turun dari langit itu yang amat dahsyat sekali. Dan dalam mimpi itu saya sangat menangis terlalu amat sedih sekali di dalam mimpi itu. Saya merasakan sangat sedih sekali apabila mengingat keadaan manusia, bagaimana keadaan manusia itu nanti di akhir zaman nanti. Dan saya yakin percaya bahwa apa yang suara itu sampaikan kepada saya, yang memperingatkan saya dan juga semua keluarga saya, bahkan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka bertobat bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa suara yang berbicara itu, yang berada di cahaya yang berkilau-kilauan itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Sebab saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyampaikan apa yang akan terjadi di dalam dunia ini, bahkan di akhir zaman ini, melalui saksi-saksinya di akhir zaman ini. Jadi demikianlah mimpi saya. Mimpi itu saya terbangun di sekitar jam 1 malam pada waktu itu, ya. Dan semua orang-orang di saudara mara yang lain yang sedang tidur, mereka masih tertidur, sementara saya menangis karena mengingat mimpi tersebut. Dan kesaksian mimpi saya hanya di sini. Saya kena percaya bahwa kita semua anak-anak Tuhan dikuatkan di akhir zaman ini. Sebab saya kena percaya mimpi saya yang saya telah saksikan ini di beberapa tahun yang lalu, di bulan November tahun 1991, semuanya ya dan amin di akhir zaman ini. Dan yakinlah bahwa
Di dalam kegelapan, Tuhan sentiasa menerangi kita, menaungi kita, agar kita tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan kita berjalan di dalam kuasa kemuliaan Bapa Yahweh yang menerangi kita, agar kita tidak tersesat di dalam liku-liku kehidupan kita. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yesus Hamasa Elohim. Kiranya kesaksian mimpi ini menjadi berkat bagi kita semua dan mengingatkan kita di akhir zaman ini bahwa apa yang dinyatakan Tuhan, yaitu jika manusia ataupun orang-orang yang percaya pada Tuhan, jika manusia tidak bertobat bersungguh-sungguh dan seperti manusia di zaman Nuh itu, maka Tuhan akan mendatangkan hujan api dari langit untuk membinasakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan. Suara yang datang dari cahaya yang berkilauan itu yang mendekati saya, yang berada di samping saya di dalam mimpi itu. Terima kasih. Semoga kita dikuatkan sentiasa mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan, sebab Tuhan itu baik adanya, kasih setianya sampai selama-lamanya bagi kita semua. Amin, amin, haleluya, amin.